Batara, bio, bio, bio. Hiat, hidup lebih sehat. Salam Batara, bahagia, sejahtera. Halo pemirsa, dimanapun Anda berada, kembali lagi di Dolo TV dalam program acara Batara, Obat Alami Nusantara. Dan kali ini bersama Hulame Odesa akan menemani perbincangan inspiratif kita dalam episode diabetes. Kali ini kita akan mengupas tuntas apa sih diabetes, bagaimana mencegahnya, dan solusi bagi penderita diabetes itu sendiri. Dan di samping saya sudah ada Ki Setiaji, halo. Dan di sebelah kiri saya juga sudah ada Bapak Agung yang menemani perbincangan inspiratif kita kali ini. Oke, baik pemirsa, tapi sebelum kita mengupas tuntas apa itu diabetes dan bagaimana solusi bagi penderita diabetes, saya akan mengulik sedikit tentang biografi Ki Setiaji. Mohon izin Ki. Iya. Beliau saat ini berusia 57 tahun, betul? Iya. Sudah berkiprah di dunia kesehatan sejak tahun 2011. Beliau mendirikan Rumah Sehat Holistik. Bayu Husada di Yogyakarta. Wow, luar biasa. Katanya mengembangkan seni gerak silat untuk penyembuhan penyakitnya. Dari seni gerak pencak silat untuk menyembuhkan orang-orang yang susah bangun, yang susah bergerak, sampai yang stroke segala macam. Oh, luar biasa. Dan dilanjutkan tahun 2020, panjenengan mendirikan Rumah Jampisae Sanggar Jampisae di Sukorame Kediri. Iya, beliau mengembangkan ramuan herbal probiotik. Betul, dengan probiotik khusus ya. Dan dilanjutkan di tahun 2022, Ki Setiaji ini mendirikan Padepokan Bre Panggung di Desa Panggung, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, betul? Bre Panggung di Desa Panggung ya. Oke. Arah Sumber Podang. Oke, baik. Dan ini nggak kalah menarik pemirsa. Ki Setiaji ini tidak memiliki latar belakang kesehatan apapun, tapi beliau memiliki latar belakang ahli manajemen, tata kelola keuangan, dan pemberdayaan masyarakat. Nah, ini menjadi pertanyaan yang sangat menarik bagi pemirsa dimanapun Anda berada. Langsung aja kita tanyakan, mengapa Ki Setiaji tertarik terjun di dunia kesehatan, terkhusus di pengobatan tradisional. Nah, boleh dijelaskan Ki, supaya pemirsa yang ada di rumah, baik saya maupun pemirsa yang ada di rumah tahu nih ya. Baik, terima kasih. Silakan. Baik. Jadi pemirsa yang berbahagia, sekitar tahun 2000-an sampai 2009, saya ini menderita saraf kejepit. Kalau di dokter namanya HNP. Udah di ronsen, di MRI, pokoknya segala macam alat itu dipakai MRI. Dokter bilang, oh sembuhnya ini harus dengan operasi bedah tulang belakang atau minum obat seumur hidup. Wah, tahun 2000 kan saya masih berumur 40-an, masih golden age ya. Golden age, betul. Wah, masa minum obat seumur hidup atau operasi nanti bagaimana gitu ya. Akhirnya saya ini tanya ke teman-teman, terutama karena tugas saya keliling Indonesia, setiap bertugas kemanapun saya tanya tukang urut atau tukang ahli terapi tradisional yang ada di mana. Saya coba. Nah, saya menemukan yang bagus itu di Sumba, Boyolali, kemudian di daerah Bogor itu ya. Mereka pakai teknik tradisional ya. Intinya ternyata gini, sampai saya pelajari literaturnya ya, betul, bahwa ada sendi yang mengsle, kira-kira gitu bahasa kasarnya. Sendi mengsle ya, kalau dikasih obat ya nggak akan sembuh. Sendi mengsle harus dikembalikan lagi. Oke. Padahal saya ini dari kecil, dari tahun 82, umur 12-an tahun tuh belajar pencak silat. Nah, karena saraf jepit kan saya nggak belajar, nggak latihan lagi. Nah, dalam meditasi saya tuh karena udah ke dokter segala macam kok nggak sembuh-sembuh. Ke pengobatan nasional kan masuk ke Sumba lagi, nggak mungkin. Ke Bulali. Iya, betul. Dalam meditasi itu kemudian saya dibilang, loh, kamu dulu loh pencilaan, orang Jawa pencilaan, petakilan, bisa pencolotan. Sekarang nggak apa, kamu dulu ngapain? Saya latihan silat. Ya sudah. Jadi itu dialog dengan diri sendiri, latihan silat tidak ada dapat itu. Nah, saya ini udah nggak bisa bergerak. Saya duduk begini ya, 2 menit nanti mau bangun udah nggak bisa. Jadi saya di Jakarta itu pernah naik angkutan umum. Sopirnya udah bilang cepet turun, nanti depan ada polisi. Lah saya tuh nggak bisa bergerak, aku bilang. Gitu, sampai kayak gitu parahnya.
Nah, akhirnya saya paksakan latihan silat lagi. Nah, ketika di engko-engko, loh kok jadi enak badan saya. Terus akhirnya saya pelajari dan kemudian saya buka literatur ya, baik dari internet atau dari buku. Kemudian saya belajar dari ahli-ahlinya. Kemudian menemukan, oh ternyata dulu itu sudah diwarisi dari pencak silat itu gerakan-gerakan untuk penyembuhan. Itu kemudian saya dalami. Oh baik, jadi secara tidak langsung pemirsa ini merupakan pengalaman pribadi yang menginspirasi Ki Setiaji terjun di dunia pengobatan tradisional, betul ya? Jadi setelah saya mengembangkan, awalnya sebutnya engko-engko paling nggak jadi engko di Batek, akhirnya di Batek sampai sekarang namanya belum jelas. Itu kira-kira 15 tahun lalu loh. Belum, 15 tahun. kalau sekarang orang mengenalnya kretek-kretek. Iya. Itu kan baru-baru aja. Iya, baru. Saya udah 15 tahun lalu lebih dari itu. Ya, dan untuk membuktikan saya sembuh apa tidak atau sembuh beneran enggak, saya ikut olahraga paling ekstrim di dunia. Tahu nggak apa itu? Apa itu? Parkour. Parkour yang loncat-loncat tinggi segala macam itu. Dokter itu udah bilang pokoknya ini nggak boleh olahraga ini apalagi loncat. Nah, saya malah jadi pembina parkour di Jakarta tahun 2010. Padahal setelah kecelakaan tadi Iya. Padahal setelah kecelakaan ya. Betul, ya. Betul, dulu kenapa saraf jepit? Kecelakaan, jatuh dari mungkin waktu kecil SMP SMA jatuh dari sepeda, dari motor, latihan silat kurang tepat ya, dibanting kurang tepat. Terus saya pernah kecelakaan di Aceh juga, dihantam ombak dan segala macam itu. Wow, luar biasa. Singkat cerita, saya bisa parkour, otomatis sembuh dong sampai sekarang. Iya, betul. Kalau mau loncat-loncat masih bisa loncat-loncat. Iya. Tapi terlebih paling penting itu ketika kita sakit mengafirmasi diri kita untuk sembuh. Betul. Nah, itu nanti Pak Agung ini akan membantu bagaimana melakukan afirmasi atau sugesti nanti ya. Betul, baik, luar biasa. Dan itu merupakan salah satu penggalan biografi, pengalaman pribadi secara personal dari Ki Setiaji. Kenapa sih beliau bisa terjun secara langsung atau tertarik terjun di dunia pengobatan tradisional. Nah, kita langsung masuk nih ke pengobatan tradisional Batara yang sudah didirikan oleh Ki Setiaji sejak tahun 2020 dan 2022. Nah, Ki, dari tahun 2020 sampai 2025 sudah berapa pasien dan dari daerah mana aja sih yang sudah ditangani oleh Ki Setiaji? Betul. Kami kebetulan kalau ada pasien itu kami catat di dalam satu lembar kartu pasien itu ya, nama, alamat, penyakitnya apa, masalahnya apa. Terus kita ada lebih dari 2.000 yang ada catatannya. Yang tidak ada catatan itu adalah kita bakti sosial. Oke. Bakti sosial itu datang banyak, termasuk di rumah budaya Kediri di sini. Kami ini rutin tiap bulan itu, biasanya Sabtu pertama itu datanglah 40-50 orang. Itu biasanya tidak tercatat semua. Jadi total dari tahun 2011 itu ya lebih dari 5.000 orang. Dan terakhir ada profesor dari Belanda datang ke sini terapi. Ada yang dari Kanada gitu ya, dari luar negeri. Saya juga pernah ke Kanada, pernah ke Amerika, Eropa. Kalau Pak Agung sendiri sudah pernah ke Eropa? Pernah ikut cerita tadi. Tapi karya beliau itu pelukis. Nah, lukisannya beliau sudah sampai luar negeri. Yang sudah sampai luar negeri. Kalau saya sendiri belum pernah nih Bapak ke luar negeri. Tapi saya jadi asistennya Bapak aja deh. Luar biasa. Sahabat saya di Belanda menunggu saya untuk membuka klinik terapi di sana. Terapi di Belanda ya. Kan persyaratannya sana ketat sekali. Betul. Harus bisa bahasa Belanda. Kalau enggak nanti gimana? Tapi nanti yang bahasa Belandanya orang sana lah nggak apa-apa. Persyaratan lain yang harus dipenuhi. Moga-moga bisa terwujud lah. Amin. Amin. Semoga kita diajak ya. Ya, luar biasa. Dari tahun 2020 sampai 2025 waktu yang cukup singkat tapi sudah memberikan testimoni yang nyata, sudah lebih dari 5.000 pasien ditangani oleh Ki Setiaji. Yang tim ya, nggak sendirian. Oke, baik. 5.000 orang. Ya, saya kira 10 orang lah. Oke, baik. Ganti-ganti. Iya, baik. Ada 10 orang tim dari Ki Setiaji sendiri, dan pada saat itu berbagai daerah baik dari Sabang sampai Merauke dan dari mancanegara, salah satunya tadi sudah di-spill ya teman-teman ya, pemirsa yang ada di rumah, Belanda menunggu kedatangan Ki Setiaji, betul? Luar biasa loh. Oke Ki,
Tadi testimoni yang sangat nyata sudah dialami atau sudah dirasakan secara langsung oleh para pasien jenengan yang mungkin saat ini menonton tayangan kita pada kali ini. Nah, ini yang juga menjadi pertanyaan bagi pemirsa yang ada di rumah yang akan berobat kepada Ki Setiaji. Nah, apakah Ki Setiaji memasang tarif untuk setiap pengobatan tradisional? Nah, penting banget ya Pak Agung ya. Kan takutnya, ya kan? Jadi di kami di Sanggar Jampi saya atau di Drepagung atau di Rumah Budaya Kediri ini, terapi kami tidak mengenakan tarif tertentu. Jadi sukarela, monggo. Bahkan kalau ada yang tidak mampu, jadi waktu pandemi saya tahu ada, ini kan bapak ini tidak punya penghasilan sama sekali. Sakit datang ke kami aja. Siapa yang nganter? Tetangga. Nanti pulangnya gimana? Wah, belum tahu. Ya pulangnya kami sanggoni untuk Gojek ya, Gojek. Tetapi memang datang pakai mobil Alphard, ninggalin amplop ya nggak apa-apa, kita terima dengan. Nah itu nanti kita gunakan untuk membantu yang lain, terutama juga untuk yang membantu saya. Berarti dari pasien tetap untuk pasien. Betul, ya? subsidi dan segala subsidi sih. Untuk yang tim yang membantu saya. Iya, baik. Karena kebetulan profesi saya kan saya di bidang manajemen segala macam itu saya ada penghasilan yang cukup. Ini merupakan pengobatan di bidang tradisional ya, pengobatan tradisional yang sangat-sangat mulia ya, tidak memasang tarif apapun. Bisa dikatakan ini merupakan bakti mulia juga kepada masyarakat. Kita ikut membantu para penderita penyakit yang mungkin terkendala biaya. Betul ya Pak Agung ya? Dan ini adalah perwujudan nilai-nilai Pancasila ya. Betul. Kami pernah ngomong kami Pancasila enggak. Kita lakukan. Iya betul. Langsung kita mengamalkan nilai-nilainya langsung. Itu sekilas tentang biografi dan perjalanan Ki Setiaji sampai di titik 2025 mengembangkan Batara, obat alami Nusantara. Nah, sekarang kita langsung masuk nih Ki. Mengenai Batara sendiri, apakah pengobatan Batara itu konsep yang baru atau konsep lama yang mungkin sudah ada sejak dulu? Baik. Jadi Batara atau obat alami Nusantara ini memang berdasar pengetahuan luhur dari para leluhur kita. Leluhur kita itu sudah nulis dalam bentuk rontal, kitab dan segala macam ya. Itu sekarang bisa kita unduh dokumen digitalnya, buku digitalnya sudah ada. Dan praktek-praktek yang selama ini beredar ya, kita mengenal ada jamu segala macam itu kita kembangkan. Kita kembangkan juga berdasar konteks kekinian sekarang. Ya sekarang penelitian-penelitian sudah sangat maju, jadi yang kita pakai nanti juga berdasar penelitian-penelitian itu ya. Jadi ini didukung dengan penelitian-penelitian yang kita pelajari. Meskipun kita tetap dalam koridor tradisional. Iya, betul. Dan pengobatan kita juga menggunakan metode alami. Nah, metode alami, kalau Mbak Mai pernah sakit apa misalkan? Saya masuk angin misalkan. Pernah masuk angin. Pengobatannya? Kalau saya biasanya minum tolak angin. Ya, minum. Itu ramuan herbal ya, cuma juga diproduksi. Betul. Ya, salah satu itu. Jadi metode pengobatan alami itu artinya menggunakan apa yang ada di alam, menggunakan sesuatu yang alami di kita. Macam-macam. Jadi ada yang pasif, ada yang aktif. Pasif itu namanya kita diem, terus di terapi orang. Atau kita diem mendengarkan, kalau Jawa dulu gamelan itu terapi, mendengarkan. Nah kalau pasif, ayo senam. Aktif ya, aktif. Senam, bergerak. Ayo nabuh gamelan nggak bisa, pokoknya nabuh aja itu untuk terapi. Termasuk menggambar. Nah coba Pak Agung, ini ya contoh terapi dengan menggambar. Coba Pak Agung praktekkan menggambar untuk menuangkan emosi negatif. Misalkan kita ini lagi marah sekali. Marah bisa kita tuangkan pakai ngomong, kalau ngomong nanti kedengaran orang. Teriak. Betul. Paling bagus itu sebenarnya gambar karena nggak akan ada yang protes. Betul. Gambarnya, saya nggak bisa gambar apa aja. Kadang-kadang hanya coret-coretan gini aja. Nah, coba Pak Agung sambil praktekkan ya, kita ngobrol. Iya, betul sekali. Tadi berarti sudah jelas ya bahwasanya Batara ini merupakan konsep pengobatan tradisional lama yang sudah turun temurun dan sekarang dikembangkan dengan metode-metode mengikuti zaman. Jadi fleksibel ya. Kita mendalami dasarnya, akhirnya kita mengembangkan sesuai dengan zaman yang bisa diterima oleh pasien-pasien.
Nah, ini kita akan dipraktekkan. Ya, salah satunya menggambar ya. Dengan menggambar bebas, jadi nggak harus susah, nggak bisa. Semua orang bisa lah. Apapun yang penting bisa megang pensil. Nah, silakan. Ya, coba dipraktekkan Pak Agung. Baik. Contoh itu. Nah, itu Pak Agung akan mempraktekkan. Iya. Kita Untuk sambil ini, dan itu tidak harus punya keahlian menggambar. Apapun, saya bisanya hanya nyoret-nyoret ini, nggak apa-apa, bebas. Emosinya dikeluarkan, gitu ya. Dikeluarkan melalui gerakan tangan yang mencoret-coret ini. Begitu. Oke. Baik, silakan Bapak Agung sambil kita menunggu pemirsa, sambil kita menunggu Bapak Agung memberikan contoh salah satu metode pengobatan yang ada di Batara, yakni menggambar. Nah, kita juga mau berbincang nih dengan Ki Setiaji, selain menggambar, metode apa saja yang sering dipakai di Batara? Ya, nah kami melakukan terapi berdasar jenis masalahnya. Oke. Misalkan seperti tadi, saya kasusnya adalah saraf kejepit, fisik ya. Iya, fisik. Tetapi ini, sebenarnya itu tidak hanya masalah fisik. Ada faktor stres, faktor energi yang tidak mengalir lancar, dan lain-lain. Jadi Batara nanti mengembangkan konsep kesehatan holistik, holistik itu menyeluruh. Menyeluruh artinya ini, manusia itu ada unsur apa ini? Yang padat atau unsur daging, kulit, unsur yang raga ya. Raga. Fisik. Lalu ada unsur non fisik. Yang pertama adalah pikiran. Kalau pikiran ruwet, pasti akan timbul masalah. Betul. Terus emosi. Diomongin orang sedikit aja marah. Nanti hidupnya penuh permasalahan. Cocok marah. Gak cocok itu. Sabar. Energinya tidak mengalir lancar, maka mukanya pucat, lemes-lemesan. Itu energinya nggak mengalir lancar ya. Pas suryanya nggak jelek gitu. Kemudian sampai ke jiwa dan spiritualnya gitu. Nah, untuk kaitan psikis, pikiran, perasaan, nah itu teknik menggambar ini cocok sekali. Nah, jadi nggak buat pemirsa, aku nggak bisa nih gambar Bapak, aku nggak bisa nih gambar apa. Kalau aku mau gambar apa, nggak perlu khawatir, bebas. Ini hanya menuangkan emosi kita, apa yang kita rasakan kita tuangkan secara visual dengan gambaran. Gambarnya nggak harus bagus kok. Nah, cuma coret-coretan nggak jelas ya, itu yang penting keluar emosi kita. Iya betul. Itu merupakan salah satu terapi juga yang dicamkan pada pengobatan tradisional Batara, pemirsa. Nah, secara tradisional kita ini kalau pegel-pegel, kalau yang udah berkeluarga ya, punya anak itu ya, Le, Bapak diidek-idek Le. Pernah diidek-idek, disuruh nginjek-injek ayahnya enggak? Oh iya, pernah. Itu terapi terhadap nginjek-injek. Oh gitu. Terus habis itu dapat sangu, dapat gitu ya kan? Iya, dulu waktu saya kecil Ki, ayo pijetono ayah, idek-idekan ayah, nanti tak paringi sangu. Nanti kalau masuk angin apa? Keroi. Kerokan tuh tradisional dan itu bagus tuh. Tapi nanti harus tahu yang benar seperti apa. Terus biasa pijat urut, minum jamu. Kalau waktu kecil dulu minumnya bukan direbus dulu enggak. Pokoknya ini udah diparut, diperes, dikasih kain, peresnya langsung ke mulut. Itu apa namanya? Sarinya berarti langsung. Ya, belum ngalami ya? Belum. Itu namanya dicekoki. Langsung sembuh. Mohon maaf pemirsa, saya generasi Z. Generasi Z ya, Gen Z saya. Nah, contoh seperti Pak Agung ini menuangkan emosi hanya kayak gini. Kok cuma tanggal 8, nggak peduli, nggak penting apa. Tapi Pak Agung ada sesuatu yang Nah betul, sudah menorehkan apa yang dirasakan. Lagi apapun. Sederhana, nggak harus angka, kadang-kadang cuma garis-garis nggak jelas nggak apa-apa. Nah tadi ya metodenya udah macam-macam. Betul. Terus nanti juga untuk Batara kita tuh harus menggunakan bahan-bahan yang alami. Ya karena namanya Batara ini bahan-bahannya harus alami. Betul. Contoh bahan alami itu ya ini. Ini apa ini? Kunyit. Kunyit itu. Kunyit ya, terus jahe itu ya, lengkuas, laos, sama ini jeruk nipis. Nah ini semua ini ada di mana seperti ini?
ada di alami, di dapur. Mister. Kalau di dapur nggak ada kebangetan. Dengan harga yang relatif murah dan dapur pemirsa pasti yang ada. ada di rumah ini, Ini kayu manis ya, heeh. kayu manis. Mungkin di dapur nggak ada, kalau ini perlu beli. Tapi kalau Iya. diperlukan nggak harus. Ada. Terus ada Ada. daun-daunan itu, daun-daun macam-macam. Coba diangkat Pak itu. Itu daun apa, Ini Bapak? Mimbo. Daun hijau. Daun hijau. Mimbo itu. Apa, Pak? Mimbo. Mimbo. Pahit, tapi itu bagus untuk diabetes. Oke. Terus ada yang lain-lain. Daun pandan. Dan lain-lain. Apa yang ada di sekitar kita. Oke. Yang kita pakai. Termasuk nanti garam. Oke, Nah, garam. kalau kita ini apa ini coba diangkat? Tape. Ya, ditunjukkan. Nah, Ini di makanan sini. favorit. Ini herbal yang bagus sekali untuk Justru pencernaan. herbal. Iya. Untuk pencernaan, untuk masuk angin, ya. Karena makan tape pasti anget badannya. Mm-mm. Dan mengandung bakteri karena ini kan prosesnya adalah di Fermentasi. fermentasi. Betul. Fermentasi itu nanti bakterinya akan memudahkan membantu pencernaan pembusukan. Oke. Jadi pencernaan kita kan bagus. Nah, kayak gitu yang kita kembangkan nanti. Nah, jadi pemirsa, di Batara ini selain konsep-konsep ataupun metode yang sudah dijelaskan, kita juga ada bahan-bahan alami dan bahan herbal yang sangat mudah ditemukan pemirsa di rumah dengan harga yang relatif sangat-sangat murah dan terjangkau. Jadi prinsipnya apa yang ada di dapur manfaatkan. Manfaatkan. Pasti ada lah di dapur tuh. Terbukti ya, sudah Ya. terbukti ya. Ya. Ini terbukti ya. Betul. Oke, luar biasa. Oke, baik pemirsa yang ada di rumah, sebentar lagi kita juga akan mengupas tuntas tentang episode kali ini, yaitu diabetes itu sendiri. Tapi sebelum itu, kita akan jeda beberapa saat and goodbye Batara, obat alami Nusantara. Halo sahabat Batara, ketemu lagi dengan saya di segmen kedua. Tadi di segmen pertama kita sudah membahas secara tuntas apa itu konsep Batara itu sendiri dan bahan-bahan alami ataupun bahan herbal yang diterapkan ataupun disediakan dipakai pada pengobatan tradisional Batara. Nah, di segmen kedua ini dan di episode kali ini kita akan membahas secara tuntas tentang diabetes. Nah, di samping saya sudah hadir salah satu pasien yang sudah sembuh ya, bisa dikatakan menjalani proses penyembuhan di Batara. Nah, dengan Ibu siapa? Mohon izin Ibu. Selamat siang, Mbak Mai. Iya, dengan Saya Ibu siapa? Ibu Ridurika, pasiennya, salah satu pasiennya Pak Setiaji. Oke. Durikat ini ketua Yayasan Rumah Budaya Kediri. Wow, Kita mengambil gambar. sekarang ini ya. Baik. Kesibukannya banyak sekali. Makanya coba ditanya ada apa. Iya, luar biasa. Kalau boleh tahu nih Bu Rindu, sekarang usia berapa? Usia saya 55, jadi cukup tua juga. Tapi melihat di kepala 5 ini Bu Rindu masih sangat awet muda. Ya, masih energik. Ini berkat Pak Setiaji Ya. juga, beliau juga ada ramuan herbal untuk awet muda. Oh! Berarti cocok ya, saya nanti tak langsung ke Ya. berguru. Cuman beliau sudah bertahun-tahun ya mengidap Iya, kadar gula tinggi ya. Saya itu dihinggapi penyakit yang sangat mengerikan. Itu mulai tahun 2019. Awal mulanya, ini saya cerita 6 ya. tahun. Iya, silakan. 6 tahun. Awal mulanya saya tuh ingin buang air kecil terus menerus ya. Setengah jam itu ingin buang air kecil. Lalu saya ke apotek, kenapa saya kok begini? Oh ya, tes aja di lab gitu. Saya puasa. Terus paginya saya tes lab, terus agak siang dikit itu ternyata kadar gula saya tinggi. Saya stres. Itu image-nya di masyarakat. Itu penyakit gula ya, atau pabrik gula itu. Iya. Itu mengerikan. Sedang anak saya masih menempuh S1 ya waktu itu ya. Anak saya belum nikah. Maaf, pada waktu itu saya single parent ya. Jadi saya stres banget nih. Pas gimana nanti kalau saya gini-gini anak saya gimana, padahal masih butuh saya banget ya.
Terus akhirnya ya perlahan-lahan saya obati secara medis waktu Dokter, itu. ke dokter ya? Secara Ke dokter. Terus seiring berjalannya waktu ya kita kadar gula saya naik turun kayak orang naik tingkat nih, naik turun. Terus setelah itu saya kenal dengan suami saya. Terus akhirnya kami menikah. Ya 2 tahun lebih yang lalu lah kami menikah. Kayak sebelum menikah saya dikenalkan oleh Pak Setiaji sama suami ya. Suami saya bilang ini teman saya bisa gini. Akhirnya saya berobat ke beliau. Begitu ceritanya Mbak. Wah, berarti Bu Rindu ini menderita diabetes sejak tahun 2019. 19. Sejak 6 tahun yang lalu. Iya. Dan dari 2019 sampai 2022 ya kira-kira ya. Iya. Itu menempuh jalur medis dalam Iya. pengobatan diabetesnya pemirsa. Nah, setelah itu bertemu dengan Ki Setiaji. Itu awal ya. Ya, awal 2022. Awal. Itu terus saya kenal, terus suami saya itu harus terapi, pijet, Betul. harus gini. Ya saya jalani aja. Intinya saya ingin sembuh. Iya, Jadi, betul. apapun jalur pengobatannya, saya enggak apa-apa, enggak Ya. masalah. Pokoknya saya sembuh. Afirmasi kepada diri sendiri itu Iya. saya pengen sembuh. Ya. Apapun itu, Harus sembuh gitu. apapun Iya. itu saya lakukan seperti itu ya Bu Iya. Rindu ya. Iya. Nah, akhirnya ketemu dengan Ki Setiaji dan cocok sampai sekarang. Iya. Alhamdulillah. Mengatasi ini bukan langsung minum ramuan saja, tapi yang harus dilakukan sehari-hari. Jadi pola sehat. Hidup, lifestyle-nya dirubah ya. Jadi pemirsa sekalian, baik untuk mencegah maupun untuk mengatasi, pagi-pagi ya, bangun tidur tentu saja setelah berdoa, sembahyang sesuai keyakinan masing-masing, merapikan tempat tidur, itu minumlah air putih hangat. Air Oke. putih hangat, tetapi sebelum minum tolong bersihkan dulu mulutnya dengan kumur-kumur atau sikat gigi dulu. Karena apa? Waktu tidur tuh bakteri-bakteri berkembang biak. Kalau bisa dibersihkan kumur-kumur, kalau punya pembersih lidah itu lebih bagus lagi. Kalau enggak ya pakai ini terus itu ya Oke. kumur-kumur, minum air hangat, air putih hangat 2 gelas tiap pagi ya saat bangun tidur. Iya. Setelah itu bergeraklah, jangan diem, senam-senam lah, joget-joget nggak apa begini nggak apa, ya joget-joget itu ya sambil ini. Itu ya, pokoknya gerak semua sendinya digerakkan itu. Jadi minum air putih, bergerak. Kemudian tentu pola makan harus dijaga. Oke. Jadi penyebab diabetes biasanya karena kebanyakan makan apa Bu? Nasi, terus yang manis-manis gitu. Sembarang saya makan. Oke. Ya, Karena saya itu kan kegiatan saya Full padet. Norno, jadi itu di saya subuh macam-macam. Yang penting ada energi masuk Iya, untuk apalagi kalau malam ya. Ini maaf ya, saya juga penganut Jawa-Jawa banget Ya. gitu ya, aliran kejawen ya. Ya. Itu biasanya saya tidur tuh enggak tengah malam lagi, tengah pagi. tengah pagi. Iya, itu kan apapun ya saya makan aja. Penyebabnya itu, jadi pola. Betul. Pola Makan hidup. dan pola Nah, persis, hidup. betul. Seperti itu. Jadi pola makan tuh terkait apa yang dimakan dan waktunya. Oke. Jadi apa yang dimakan tuh sebaiknya lengkap. Jangan terlalu satu hal. Misalkan, kebanyakan daging-daging, lemaknya itu nanti nggak bagus. Minumnya kebanyakan yang manis-manis nggak bagus. Kalau bisa tuh lengkap. Jadi Harus kalau sayur, imbang ya? sayur tuh kalau bisa paling nggak 4 warna. Kan 4 ada macam. warna hijau, Oranye. putih, orange, kuning ya. Iya. Terus nanti ada warna lain, pasti ada tuh sayur Putih. merah atau apa Putih, itu ya. ya. Atau warna gelap lain. Itu buah-buahan juga gitu nanti kalau bisa. Buah-buahan ya. Oh, ya, 4. Yang warna putih kan pisang ya. Iya. Kalau warna hijau macam-macam banyak Iya, lah. warna Melon, merah segala macam, semangka. merah semangka, nanti ada warna orange atau apa. Jeruk. Jeruk, Nah. segala macam. Itu harus sering ini. Iya, Terus waktunya makan, terutama ini persoalannya itu gini, makan malamnya itu yang bermasalah. Apalagi Bu Rindu karena undangan ke sana sini ketemu pejabat, wah jam 10 malam habis itu diajak makan, makan yang berat. Iya. Tubuh kita ini ya, pencernaan kita ini bekerjanya itu sebenarnya setelah jam 7 malam itu sudah tidak aktif. Jadi kalau setelah jam 7 malam kita kasih makan sate apa segala Makan macam, berat. makan berat, udah gitu habis itu terus tidur atau nggak ngapa-ngapain, otomatis kadar gula kan naik drastis, nggak akan diolah. Nah, itu bahaya. Jadi sebaiknya kalau setelah jam 7 malam
makan tuh yang tidak berat untuk pencernaan. Misalkan ubi, pisang rebus atau apa, atau roti yang sederhana ya, bukan roti yang pakai apa meses, Selai, ya. segala macam itu. Nah, ya. Nah itu ya, jadi apa yang harus dimakan ya, waktunya itu. Dan kalau terlanjur, gimana kita diundang bupati, masa nggak makan nggak enak, nggak apa-apa. Tapi habis itu minta, ayo kita nyanyi sambil joget-joget. Oke, Nah, diimbangi oleh ya. cara untuk membakar lemak inilah, ya membakar kalori, membakar Siap. lemak dan segala macam itu. Siap. Kan pasti beliau nggak keberatan lah. Iya. Habis makan kita ini refreshing sebentar Pak ya, gitu. Tujuannya macam-macam ya, Iya, untuk fisik siap. dan untuk ini. Nah, gitu. Oke. Baru setelah itu nanti, nah untuk pemirsa yang sudah terlanjur, jadi diabetes ini kan sebenarnya gini, itu kronis itu artinya jangka waktunya panjang, tidak mendadak muncul ya. Itu karena kadar gula kita tuh tinggi, lebih menumpuk banyak, ya. menumpuk. Padahal kadar gula ini adalah sumber energi kita. Itu tadi makanya kalau kita kadar gula tinggi atau makan makanan yang membuat kadar gula tinggi, ayolah goyang biar dibakar. Betul. Atau olahraga kalau pagi atau Iya. bagaimana Iya. mengerjakan sesuatu itu ya. Iya. Itu. Nah, kadar gula ini memang diatur oleh hormon namanya insulin itu tadi. Insulin itu dihasilkan dari pankreas. Iya, itu pankreas. Posisinya ada di sini. Di atasnya hati. Ya, di atas hati di dalam ini ya. Nah, itu kalau udah terlanjur kena, tolong nanti dipijit belakangnya, bagian punggung belakang. Ini ya. Coba di sini nanti bisa jempolnya bisa terasa pokoknya pas paling ini paling mentok di atas kalau tangannya normal ya. Iya, Pastinya kan ada juga Iya. tapi saya ditekuk nggak bisa. Kalau normal pas ini digosok-gosok aja, aduh kok ngerasa sakit. Nah itu dia. Digosok-gosok gini ya. Iya. Mungkin saya perlihatkan di sini, nah di sekitar sini. Sini. Terutama yang kanan tapi kiri juga digosok-gosok aja. Iya. Enggak, yang mana sih? Nggak usah. Pokoknya antara ini Sekitar atas sampai ini. bawah, Iya. sampai bawahnya lagi Iya. gosok semua. Iya, Pak. Iya. Begitu. Iya. Nah, Oke, baik. kemudian juga ini jempol ini ya, coba ditaruh sini. Garis ini pas di ini ya garisnya ini. Nah ini, untuk unyer-unyer. Iya. Unyer-unyer Sakit di sini. ya? Sakit. Iya, Sakit. nah itu penderita diabetes pasti sakit. Oh. Nah, kira-kira 2 menit. Tapi kalau sakit berhenti sebentar nanti lagi. Iya, Ini iya. kanan Bu ya. Iya, Ukurnya iya. gini ya. Iya. Ini atau kira-kira 2 jari lah, tapi paling Iya. bagus ini. Iya. 2 titik ini aja tiap hari. Oh, iya. Terutama kalau habis makan yang waduh disuguh enak-enak Iya. Udah. Ini mau ngajak joget-joget kok belum ada kesempatan ya wis Iya. pijit dhisik. Iya, Pijit betul. sendiri Iya. sama ini. Itu ya. Itu. Baru Iya. setelah itu nanti ditambah dengan pikiran harus dibersihkan juga. Bersihkan Karena energi-energi negatif dihilangkan semua semuanya. penyakit itu berasal dari pikiran. Iya. Betul. Betul. Iya. Bu Rindu tuh karena kesibukan beliau sebagai tokoh masyarakat, tokoh politik, ya undangan sehari itu bisa 10. Wah. Dan 10-10-nya nyuguh minumannya pasti teh manis, kopi Iya, manis. betul. iya, semua. Sirup-sirup kan. Iya. Kalau enggak dicicipi kan juga enggak Nggak enak. enak. Sungkan ya, bahasa Jawanya sungkan. Kue-kue manis malam-malam diajak Iya. makan sate segala Iya. macam. Betul. Itu kalau bisa goyang, kalau nggak bisa Iya. ini dulu, Iya, Pak. Iya. di sini dulu. Oh gitu iya, ya. Pak. Iya. Gitu. Iya. Minimum Oke. itu. Baru kemudian pikiran juga sering dibersihkan. Jadi orang ngomong apa aja, wes nggak usah Lewat, digagas. iya. Kalau udah terlanjur masuk tadi gambar, misalkan Iya. daripada bengok-bengok nanti kalau ada yang dengar Iya. nggak enak. Gambar tuh nggak harus gambar apa tuh. Aku cuman nggak punya alat tulis, udah pakai batu di tanah Iya, atau iya. di lantai, pokoknya Oke. inilah ngorek-ngorek, Iya. bentuk kabeh. Iya. Oke. Iya. Lebih tepatnya merefleksikan diri. Betul, dan membuang ini. Membuang energi-energi negatif. betul, betul. Betul. Iya, Pak. Mengekspresikan Oh. apa yang ada di dalam diri kita, Bu Rindu, Nah, nggih. setelah itu baru bikin ramuan. Oke. Nah, tolong dibantu untuk membuat ramuannya. Ini kita akan membuat jus dan wedang, 2 macam. Nah, bahan pertama daun-daunan itu. Daun-daunan itu semua kita masukkan satu persatu, kita cek daunnya apa aja. Oke, Yang- baik pemirsa. Jadi setelah kita mengulas tadi ya, apa namanya tentang bagaimana cara mengatasi atau mencegah diabetes bagi penderita diabetes. Nah, sekarang kita akan masuk ke pengobatan secara tradisional, yakni herbal, ramuan herbal probiotik yang ada di Batara. Ini pertama
Ini kalau ada daun markisa. Daun markisa. Daun markisa yang masih pupus ini gampang nyarinya. Kalau nggak ada, cari. Kalau nggak ada pun nggak apa-apa. Kebetulan kita ada, ditambah ya. Oke. Jadi membuat jus untuk kira-kira 1,5 liter, mungkin daun markisanya coba 3 atau 4. Cari daun markisa lagi. Daun markisa tambah 2 lagi. Daun markisa. Ya, daun markisa yang daunnya 3. Terus ini ada namanya daun mimbo. Ini pahit sekali saudara. Seperti brotopali, padahal ini daun kecil ini. Ini pahit, tapi saya udah dari kecil udah biasa kayak ini. Ini bagus untuk jantung, untuk kanker, untuk diabetes, ini cocok nih. Jadi ini kira-kira kalau untuk 1,5 liter ya 6, misalkan 6 daun ini aja. 6 nanti pahit nggak apa. Setelah itu ini kita ada daun pule. Daun pule. Pule tahu ya, pohon pule. Ada daun pule, katakanlah 3 biji aja coba. Yang seperti ini 3 biji kalau besar, kalau kecil mungkin 5 atau 6. Satu lagi. Terus ada ini apa? Pandan. Nah, pandan juga dipotong aja, potong kecil terus nanti masukkan. Nah pemirsa, baik bisa dicatat ya pemirsa yang ada di rumah. Untuk ukuran 1,5 liter itu ada daun markisa. Daun markisa itu bisa 5 sampai 6. Setelah itu ada daun mimbo. 6 aja. Nah, 6 daun ya. Bukan 6 tangkai gini, tapi 6 daun ini lainnya ya. 6 daun. Setelah itu ada daun pule. Kita kasih 3 atau 4 tergantung besarnya. Seperti ini itu. Namanya kalau orang Sunda susuruhan atau suruh-suruhan atau suruh Cina. Suruh Cina. Kalau di sini ada nyebutnya apa ya? Pacar air. Oh, pacar air ya. Pokoknya ini sekalian batangnya nggak apa. Oke. Karena ini lembut. Masukkan aja sekitar kira-kira 2 kalinya Satu ini ya. jumput gitu ya. Nah, 1 jumput lah kira-kira gitu ya. Ini enak sekali nanti. Ini lalu ditambah buah. Misalkan sekarang ada buah itu yang penting tidak manis. Karena ini untuk diabetes ya. Oke. Kalau buahnya sudah terasa manis sekali itu nggak bagus untuk diabetes. Tapi buah yang ada kecut-kecutnya, apel Malang, gitu ya. Terus nanti Jeruk ada nipis. Jeruk nipis. Nah, jeruk nipisnya tolong sekalian jeruk nipisnya 1 aja. Ini 1 aja. Nah, ini apelnya gini ya. Dimasukkan sini 1,5 liter, 1 cukup, 1 atau 2 cukup. Terus jeruk nipis ya. Nah, kemudian ini tradisional, Bu, ini kunyit sama jahe, kasihkan aja. Nah, kunyit sama jahe 1,5 liter, 2 jari cukup. Nah, ini langsung dipotong-potong kecil-kecil aja, tidak usah dikupas. Jadi gitu. kulitnya dimasukkan. Dipotong dari 2 atau 3, nanti kan di blender ini. Ini jeruk nipis. Ye. Jadi selain daun-daun Kalau ini jeruk tadi, nipis diperes ini ya. Diambil airnya. Meskipun sebenarnya di blender pun sekalian kulitnya juga nggak apa-apa. Jadi ada sebagian yang saya masukkan kulitnya. Oke, ini cukup, masukkan. Oke, masukkan. Jadi jahe kunir. Kira-kira 1,5 jari atau 2 jari ya, tergantung jarinya. Ini persis kalau membuat jus, nah tinggal ditambah air tuh airnya. Nah bagus tuh kalau punya air yang pH-nya tinggi. pH tinggi. Iya. Kalau yang alami itu di Patirtan tuh pH-nya tinggi. Saya udah cek di Kediri ini ya, di Jogotowo, di Tirto Kamandanu, Iya. yang kemudian tempat-tempat lain itu saya udah cek pH-nya itu di atas 7, berapa itu bagus. Nah cukup sekiranya ini. Oke, silahkan dinyalakan. bisa. Ya. Nah perlu diingat ya, tadi bisa kita ulang buat pemirsa yang baru nonton. Jadi untuk kapasitas 1,5 liter. Cukup. Ya. Oke, cukup. Dicicipin coba. Jadi untuk 1,5 liter bahannya tuh kalau kita seperti biasa membuat jus kira-kira bahannya 1/4-nya gitu ya. Oke, betul. Kira-kira. Jadi nggak harus persis. Tradisional tuh kita tidak ada kok sekian gram. Yang aslinya loh ya. Dulu pasti berapa jari atau kira-kira gitu. Dan kalau kelebihan nggak apa-apa. Ini obat alami semua. Nggak akan membuat kita kemudian terkena Atau masalah efek gitu. samping Efek apapun tidak ya. ada. Efek samping itu kalau ada kimia yang tidak organik. Jadi pemirsa, semua tanaman itu ada unsur kimianya, tapi ini kimia yang organik alami.
Berbeda dengan obat yang dari pabrik itu kimia sintetis. Nah, itu bisa membahayakan. Kalau ini nggak masalah. Ini ramuan ini pasti ada unsur ferumnya ada, kalsiumnya ada. Itu kimia yang organik. Nah, coba cicipin pakai sendok, rasanya seperti apa? Cicip dulu. Nah, ini ramuan pertama adalah jus. Gimana rasanya? Pahitnya terasa tapi nggak terlalu pahit, ya? Kunirnya terasa. Kunir terasa kan, cocok kan? Iya. Nah, Iya. nanti kalau aduh nih tapi kok pahit. Untuk diabetes kalau pengen manis, yang paling aman adalah air tebu atau stevia. Stevia. Ya, Stevia nah, yang- itu daun yang rasanya manis ya. Nah, mau nggak mau memang itu harus beli online. Kalau di toko-toko pasti jarang. Beli Iya. online aja yang sudah dalam bentuk cairan. Oh iya. Ya, kalau kami memang ada daunnya, nanti kapan-kapan kita bawakan daunnya Iya, yang masih iya, iya. itu stevia atau air tebu yang paling alami untuk aman untuk penderita diabetes ya. Siap. Iya. Jadi wah kok pahit atau kurang enak, nah, untuk enak itu pakai air tebu atau jadi airnya ini tadi diganti air tebu itu enak sekali Iya, nanti. siap. Nah berikutnya kita bikin wedang ini dicacah-cacah yang tadi jahe sama kunir. Nah wedangnya nanti di sini. Dicampur sama itu ya. Enggak, nanti sendiri. Bisa dicampur ini tapi sendiri bisa. Ya, sudah cukup. Wedang juga sama ya. Untuk satu gelas ya kira-kira satu jari atau satu jempol. Kunir, jahe, terus nanti yang lain-lain juga. Nah, kalau wedang yang sifatnya daun ini nanti harus diremas-remas ya. Iya. Atau dipotong kecil-kecil. Ini juga kalau hanya untuk satu gelas ini cukup 2 atau 3 lembar aja ya, ini mimbonya karena ini pahit, ini bagus sekali untuk mengatasi kadar gula. 3 lembar aja. Tuh, terus nanti ditambah apel Malang. Ya. Ini juga dipotong kecil-kecil aja sekalian kulitnya. Jadi jahe kunyit itu sekalian kulitnya. Jadi hanya dipotong kecil-kecil, nanti terus diseduh pakai air panas. Nah ini juga ada telang, bunga telang, nanti ditambahkan telang, itu juga bisa untuk membantu mengatasi bunga telang yang warna ungu ini ya, bunga telang ini banyak, ini liar sebenarnya. Kalau tidak ada bagaimana? Tidak usah dipaksa, saya punyanya cuma 2 macam atau 3 macam, bikin aja dulu dengan 2 atau 3 macam. Iya. Nanti pas jalan-jalan atau pas mana loh, ada telang, minta atau beli atau bagaimana, ini karena mudah didapat, nah tinggal ditambah air panas. Air panas nih. Nah kalau ini terus ditutup sebentar. Nah membuat wedang itu hanya gitu aja. Dicacah, bahan-bahannya dicacah ya. Masuk ada daun-daunnya tadi cacah. Ditunggu sebentar. Sekarang dicicipin dulu, dicicipin ya. Nah ini untuk. Tapi mungkin ini belum Nggak ini apa-apa, ya, sambil dicicipin, ya. Nanti sambil ini kan rasanya ketahuan. Ketika baru 15 detik, 20 detik seperti apa rasanya. Kalau bahannya alami itu cepat nanti dia akan terasa. Nah, coba dulu dirasakan. Dan ini belum ada pemanisnya ya, sekali lagi. betul. Terasa Bu? Enak, seger. Bahkan belum ada pemanis sudah terasa enak ya. Artinya untuk seusia ibu sebenarnya minum ini nggak usah pakai pemanis pun nggak apa-apa ya. Iya, Itu tidak apa-apa. tadi. Karena lidah saya itu terbiasa pahit Nah, ya. itu. Karena ya. Kalau yang sudah terbiasa minum herbal ini cukup. Tapi kalau yang belum biasa kasih pemanisnya air tebu atau enggak stevia. Gitu. Gimana rasanya Bu? Nah, Enak. ini minumnya ramuan herbal sebaiknya diminum sebelum makan. Jadi 3 kali sehari, kalau perlu 4 kali kalau memang lagi dibutuhkan ya. Kadar gula tinggi tadi gejalanya apa Bu? Pusing, Lemes. kencingnya Lemes. sering kencing, Ya, lemes, nah, itu ngantuk. gejalanya. Terus kalau luka nanti sulit sembuh, kok nggak sembuh Iya. lukanya gitu ya? Iya. Itu ciri-ciri dari kadar gula tinggi atau diabetes ya. Oke. Nah kalau kena itu minumnya mungkin sampai 4 kali sehari nggak apa-apa, ini herbal ini aman. Sebelum makan dan sebelum tidur. Minumnya seberapa? Setengah gelas sebenarnya cukup. Tapi kalau menikmati ya sampai segelas juga nggak Iya, apa-apa. sepertinya Bu Rindu ini, Menikmati. Bu Rindu Ya. sangat menikmati sekali. Enak ya? Enak. Dan cocok karena minuman hangat. Nah, seperti itu. Antara haus dan enak. Dua-duanya. Dua-duanya ya. Oke, luar biasa. Betul. Setelah ada ramuan dan ada wedang Wedang, ya. ya.
katanya tadi ketika kita di backstage nih, Ki Setiaji Ya. ngomongin tentang kombucha yang juga bisa Nah, dipakai betul. untuk pengobatan diabetes. Begini, ketika kita membuat ramuan, aduh ramuannya banyak nih, tahan berapa lama ya? Kalau jus itu memang sebaiknya harus langsung diminum atau paling enggak sehari 2 hari Iya. dimasukkan kulkas. Wedang juga gitu, kalau waduh nanti kalau ini paling tahan 2-3 hari. Nah, supaya khasiatnya makin bagus dan makin tahan lama itu diberi kombucha. Kombucha ini jamur teh sebenarnya ya. Iya, jamur teh. ini namanya Scooby. Nah, untuk dapat kombucha dari mana nanti bisa beli di kami juga ya untuk biangnya. Di nomor 0821 7478. Iya. Termasuk yang mau konsultasi atau mau pesen ramuan khusus. Nah, Itu ya, mau terapi juga ya. betul. Nah, kalau terapi kita bisa di mana aja, Mbak? Selain di Rumah Budaya Kediri ini. Selain di Rumah Budaya Kediri, kita juga ada di Padepokan Brepagung. Desa Pagung sana ya, itu Iya. dua tempat itu yang utama. Jadi untuk di Rumah Budaya Kediri kami setiap Sabtu jam 10 pagi sampai jam 2 siang. Kalau di Padepokan Brepagung waktu se- lainnya iya. tetapi harus menghubungi nomor 0821 7000 6478. Karena sering kami juga ada Keluar kota. keluar kota atau pasien yang tidak bisa jalan kita akan datangi. Oke. Jadi kalau di antara pemirsa ada keluarganya nggak bisa jalan, kami nggak punya angkutan untuk membawa, kami yang akan datang. Oke, jadi di Padepokan Brepagung ini terutama tim dari Ki Setiaji, mohon maaf. Dari tim Ki Setiaji ini fleksibel, bisa datang ke rumah atau enggak pasien yang datang ke Padepokan atau enggak datang ke Rumah Budaya. Ya, yang kami ke rumah itu yang betul-betul tidak bisa jalan dan tidak ada fasilitas untuk membawa ke tempat kami ya. Iya. Tuh. Nah, kembali ke ini. Jadi nanti ramuan ini kita kasih hanya cukup 1 atau 2 sendok teh. Ini nanti dia akan berproses, bisa tahan sampai berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Jadi isinya ini probiotik. Probiotik itu bakteri baik. Bakteri baik. Fungsinya apa? Bakteri baik itu nanti akan menyerap kandungan yang ada di dalam Tubuh atau di ini dalam herbal tadi. herbalnya. Diserap, kemudian dia mengawetkan sampai lama. Oke. Pengawet alami ya. Ini fungsinya kombucha. Dan rasanya nanti akan lain, lebih enak. Oh, lebih Rasanya juga enak. lebih enak. Oke. Nendang, gitu ya. Oke, baik Ki. Tadi sudah kita praktek secara langsung pembuatan jamunya, ramuan, ya. titik-titik terapinya. Dari bagian belakang ke arah depan gitu ya. Yang mana pokoknya yang terasa sakit, terasa pegel, dari atas sampai bawah dipijit semua nggak apa-apa. Iya. Gitu. Terus tapi intinya di sekitar belakangnya organ yang terkena. Oke. Pankreas kan di sini ya. Di sini berarti belakangnya sini. kira-kira Oke. gitu. Dan pankreas itu pasti kaitannya ke Hati. usus, hati, ya itu ginjal. terkait ya. Nah, Itu nanti semua kena. selain itu Terus pijat di di sini. jempol. Jempol ini ke sini ya. Mm. Ini sininya. Oke. Pijet-pijet gitu rutin. Dan sekali lagi pagi-pagi bangun tidur setelah sembahyang, sholat, atau apapun juga air putih hangat tapi kumur-kumur dulu. Iya. Air putih hangat 2 gelas. Terus senam-senam. Oke, Ya, pokoknya jadi gerak. enak. Dan Gerak. pokoknya pemirsa mengubah Ya. pola hidup. Malam makan usahakan jam 7 malam. Jam 7. Stop. Kalau Iya. lebih dari itu terpaksa karena diundang segala macam kondangan. Kalau Harus bisa gerak, Iya. kalau bisa pijit sendiri. betul. Terus Harus seimbang. Minum penetralnya. Usahakan minum penetralnya apa? Di kondangan itu ada apa? Ada buah apa? Oh, ada apel, ada nanas, nah, itu di Oke. Oh, iya. gitu ya. Iya, Pak, siap. Ada bawang merah, bawang putih, makan. Oke, luar biasa. Udah ya, tadi udah terapinya di bagian mana, terus pembuatan jamu, kombucha, dan pembuatan wedang. Dan sesaat lagi, setelah jeda saat ini kita akan mengupas tuntas tentang bagaimana sih Batara pengobatan tradisionalnya secara spiritual. Menggunakan energi dan nanti menggunakan meditasi energi khusus untuk spiritual kesehatan dan kehidupan. meditasi. Tapi sebelum kita kupas secara tuntas, kita akan kembali sesaat ini. Batara, obat alami Nusantara.
Halo sahabat Batara, ketemu lagi dengan kita di perbincangan inspiratif dan ini merupakan segmen terakhir kita pada episode diabetes. Tadi di segmen kedua sudah kita membahas tentang bagaimana cara pengobatan diabetes bagi penderita diabetes. Kita sudah praktek pembuatan jamu, pembuatan wedang, dan kombucha yang bisa dipakai menjadi obat pada pengobatan diabetes. Nah, sekarang juga nggak kalah ini penting dalam pengobatan penderita diabetes, yakni mengafirmasi diri, menghilangkan aspek-aspek negatif, energi negatif di dalam tubuh kita. Kita ubah menjadi energi-energi positif, sehingga bisa membuat tubuh kita, bisa membuat jiwa kita lebih semangat untuk menuju ke sehat. Nah, langsung saja bisa dijelaskan kepada Ki Setiaji dan Bapak Agung. Silakan. Terima kasih pemirsa. Mari kita langsung praktek. Pemirsa silahkan mau duduk di kursi, duduk di lantai bersila sambil tiduran nggak apa-apa. Pokoknya santai, rileks saja, ikutin kami. Jadi segmen ini kita akan membersihkan energi negatif dan mengaktifkan energi supaya bisa membantu proses penyembuhan dan membuat lebih sehat, dan nanti juga dengan sugesti atau afirmasi dalam diri ya. Baik, semua sudah siap, dan kalau bisa siapkan air putih atau apapun nanti untuk dikonsumsi. Karena energi akan mengalir, itu nanti apa yang ada di sekitar kita akan dipenuhi energi yang luar biasa. Air putih atau makanan atau tadi sudah sempat bikin ramuan, silakan disiapkan. Nah, kalau sudah, mari kita bersama-sama. Kunci yang pertama untuk program kami ini ya, metode kami untuk kesehatan, lidah tekuk ke atas, menyentuh langit-langit mulut atas. Mulutnya tetap ditutup ya, tapi lidahnya menutup. Fungsinya apa? Di langit-langit mulut atas ini ada kelenjar yang akan menghasilkan enzim berupa air liur. Nah, air liur itu nanti langsung ditelan. Kalau udah muncul air liur, telan. Air liur membantu pencernaan, membantu pemulihan sel-sel yang rusak ya, membantu pertumbuhan sel-sel yang rusak, membantu penguatan daya tahan tubuh, membantu penyembuhan. Itu air liur fungsinya itu air ajaib kita. Jadi kunci pertama lidah ke atas. Pejamkan mata, lalu perhatikan nafas. Ikuti nafas. Nafas masuk dan nafas keluar diikuti. Setelah mengikuti, makin konsentrasi, kita menyadari. Kalau menyadari, sekarang kita pakai kesadaran lebih tinggi lagi. Sadari apakah nafas kita lancar atau ada yang terganggu, tersumbat misalkan, atau terhambat. Apakah pas nafas masuk atau nafas keluar. Coba kita sadari. Kemudian sadari juga fungsi nafas. Nafas ini apa fungsinya? Kita menghirup udara yang kita hirup, apanya? Itu oksigen. Untuk apa? Oksigen nanti ini menjadi sumber energi juga. Dan sadari juga pentingnya nafas. Kita bisa saja tidak makan minum berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, tetap hidup, paling hanya lemes. Tetapi kalau nafas, paling lama 1,5 menit, 2 menit, kalau tidak terlatih ya. Yang terlatih paling lama, para penyelam atau para pasukan khusus, paling 3 menit tidak bernafas. Lebih dari itu, tidak bernafas lebih dari batas 2 menit atau 3 menit, hidup kita akan berakhir. Itu pentingnya nafas, kita sadari. Dan sekarang kita sadari kita memiliki nafas yang cukup baik, sangat baik bahkan. Lalu kita masuk ke dalam, kita syukuri, bersyukur. Bersyukur atas nafas kita. Nah, ini kita sudah masuk ke dalam jiwa kita. Lalu sekarang kita sadari di dalam diri kita ada banyak kotoran-kotoran batin, energi-energi negatif, apapun sebutannya ya. Yang pertama di kepala kita, akibat dari pikiran-pikiran, prasangka-prasangka buruk atau keyakinan yang kurang pas. Keyakinan ini bukan soal agama atau kepercayaan, tetapi lebih ke hal-hal prinsip sehari-hari. Misalkan ada orang yang yakin, saya ini yakin
tidak bisa apa-apa. Kalau udah kayak gini gitu ya nggak akan maju. Atau saya ini yakin tidak berbakat ini, tidak berbakat itu. Atau ada juga yang yakin saya ini akan dihormati orang kalau memakai perhiasan yang mahal-mahal. Ada yang punya keyakinan seperti itu. Nah itu mengganggu. Kita sadari lalu kita keluarkan melalui hembusan nafas. Tarik nafas panjang ke kepala. Semua pikiran buruk, prasangka buruk, keyakinan yang kurang tepat, hembuskan melalui mulut. Semua keluar, bersih. Dihisap oleh semesta. Tarik nafas lagi panjang, cahaya terang masuk ke kepala. Semua pikiran buruk, prasangka buruk, keyakinan yang kurang tepat, hembuskan melalui mulut, keluar. Bersih. Nah ini nanti silahkan dipraktekkan sampai belasan kali, sampai betul-betul kepala kita ringan. Pikiran-pikiran buruk, prasangka buruk berkurang. Lalu berikutnya, akibat dari perasaan-perasaan yang kurang tepat, dikasih tahu sedikit, marah, merasa dihina, padahal itu dikritik yang baik. Mengalami hal tertentu, jadi sedih. Nah ini semuanya tersimpan di dada. Emosi kita, emosi negatif. Tarik nafas, masuk ke dada. Semua emosi negatif, kemarahan, kebencian, ketakutan, kekhawatiran, kesedihan, hembuskan melalui mulut. Keluar. Sementara kalau keluar air liur langsung ditelan, membantu pencernaan, penyembuhan, perbaikan sel-sel, penguatan daya tahan tubuh. Tarik nafas panjang ke dada lagi. Cahaya terang masuk. Lalu semua emosi negatif, kemarahan, kebencian, ketakutan, dan sebagainya, lepaskan melalui mulut. Ya, nanti diulang-ulang sampai ringan dadanya. Lalu di perut, ini ambisi, obsesi, harapan yang berlebihan, nafsu-nafsu kita. Sumbernya di perut, energinya tersimpan di perut. Kita sadari ambisi, obsesi kita yang berlebihan, harapan berlebihan, dan nafsu-nafsu kita harus kita kendalikan. Yang kurang tepat kita akan keluarkan. Tarik nafas ke perut. Cahaya terang masuk ke perut, hembuskan melalui mulut semua ambisi, obsesi, nafsu-nafsu yang berlebihan. Ulang lagi, tarik nafas ke perut. Cahaya terang masuk ke perut. Semua ambisi, obsesi, harapan berlebihan, nafsu-nafsu kita keluarkan melalui mulut. Diriku makin bersih. Nah, dalam diri kita mengalir energi yang luar biasa. Energi yang membuat kita hidup, membuat kita mampu menyembuhkan diri. Energi ini akan makin mengalir dengan baik kalau diperintah. Jadi di mana pikiran kita berada, energi mengalir. Nah sekarang pusatkan perhatian di tengah kepala, lalu kita akan melakukan afirmasi atau sugesti dipimpin oleh Pak Agung. Yang pertama afirmasi untuk kesehatan kita. Baru nanti untuk kesejahteraan dan lain-lain. Silakan Pak Agung memimpin afirmasinya. Pusatkan perhatian di kepala. Secara energi, Pak Agung membantu semua yang menyaksikan program ini. Lalu secara mandiri, masing-masing bisa melakukan afirmasi pribadi atau sugesti diri. Seperti misalkan, aku makin sehat, kuat, bersemangat. Nah itu contoh afirmasi, silakan. Aku makin sehat, kuat, bersemangat. Diulang dalam hati, konsentrasi di kepala. Sementara Pak Agung mengalirkan energi untuk semua yang menyaksikan program ini.
afirmasi bisa dilakukan sampai belasan kali, sampai mantap betul. Usahakan juga dibayangkan tercapainya sehat, kuat, bersemangat itu seperti apa. Berikutnya afirmasi kedua tentang kesejahteraan. Misalkan semua pekerjaan dan usahaku lancar, memberikan hasil yang sangat baik. Semua pekerjaan dan usahaku lancar, memberikan hasil yang sangat baik. Semua pekerjaan dan usahaku lancar dan memberikan hasil yang sangat baik. Sambil dibayangkan tercapainya afirmasi ini. Betul-betul pekerjaan usaha kita lancar, penghasilan kita jadi lebih baik lagi, lebih banyak. Saat ini energi mengalir, bisa dirasakan di kepala, mungkin ada denyutan atau hangat, atau kepala seperti terasa berat, seperti mengenakan helm. Itu energinya sedang mengalir. Atau di telapak tangan menjadi tidak terasa atau malah terasa berat, apapun juga sensasinya. Energi semesta mengalir. Energi ini berasal dari Sang Pemberi Hidup. Inilah anugerah dari Tuhan yang sedang kita nikmati. Lalu sekarang kita pasrahkan semua ke Tuhan dengan cara masing-masing. Kita pasrah diri dan bersyukur. Sekali lagi, afirmasi ini adalah kata-kata positif yang kita tujukan untuk diri kita, dan nanti sistem dalam diri kita akan berusaha untuk mewujudkannya. Dan kata-kata ini juga beredar ke semesta. Sistem semesta juga akan membantu mewujudkannya. Termasuk afirmasi juga untuk penyembuhan. Misalkan yang menderita sakit diabetes, maka afirmasinya seperti kadar gulaku menjadi normal, kadar gulaku menjadi normal, atau aku sembuh. Nah, seperti itu. Afirmasi makin rinci, makin jelas, makin baik, dan dibayangkan tercapainya. Lalu setelah itu pasrahkan ke Tuhan dengan cara masing-masing. Syukur, terima kasih semuanya. Rasakan betul energi mengalir, dan kita pasrahkan ke Tuhan, kita bersyukur, lalu kita akhiri bersyukur, dan kita sadari tubuh kita sedang beristirahat, sangat rileks beristirahat. Kita minta tubuh aktif kembali, seluruh tubuhku aktif kembali, gerak-gerakan badan, leher, bahu, kaki, tangan, tubuh aktif kembali. Lalu gosokkan telapak tangan. Nah, gosokkan telapak tangan. Lalu usap ke wajah dan seluruh tubuh. Ini untuk meratakan energi yang mengalir ke kita. 3 kali ya. Baik. Bagaimana rasanya, Mbak Mei? Enak sekali. Ada terasa denyut atau hangat atau bagaimana? Hangat. Hangat ya, seluruh badan atau bagian tertentu? Seluruh badan. Ya, itu energinya ngalir. Ciri-ciri energi mengalir itu hangat. Dan sekali lagi, di mana pikiran berada, energi mengalir. Jadi kalau pikiran kita baik, energinya akan mengalir baik, yang baik-baik. Energi juga akan mengundang temannya. Pikiran kita baik, energi akan mengundang yang baik-baik, ayo datang.
Kalau pikiran kita jelek, energi akan mengundang teman-teman yang jelek juga. Iya, betul Gitu. sekali. Iya, dan itu tadi sudah kita praktekkan bersama salah satu cara meditasi yang bisa dilakukan, yang bisa dipraktekkan oleh pemirsa yang ada di rumah, secara pribadi di rumah masing-masing ataupun dimanapun Anda berada. Untuk itu dengan adanya tadi kita praktek meditasi, berarti telah berakhir sudah segmen terakhir kita di episode diabetes. Jangan lupa buat pemirsa yang ada di rumah apabila berkeinginan berobat ya, Terapi, atau belajar, membuat kombucha, membuat ramuan. silahkan datang ke Padepokan Bre Pagung atau di rumah desa. budaya Kediri ya, Desa Pagung atau rumah budaya Kediri di Pakelan. Iya, di Pakelan. Kalau Padepokan Bre Pagung berada di Desa Pagung, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri. Kalau Rumah Budaya Kediri ada di Pakelan, Kota Kediri. Jalan Untung Suropati nomor 25. Ini Iya. sebelahnya Stono Gedong. Nanti Nah, bisa dilihat di Google. Iya. Rumah budaya Kediri atau warung Stono Gurih. nah buat pemirsa yang ada di rumah menginginkan pesan ramuan atau berkonsultasi, silakan hubungi nomor 0821 7000 6478. Jadi kalau ada keluhan tertentu, wah saya mau membuat ramuan herbal tapi kok kurang yakin atau apa kurang bisa, silakan hubungi 0821 7000 Yang 6478. boleh belajar ke Pak Haji. Ya, Boleh. silakan yang mau belajar, mau gabung ke tim kami di Rumah Budaya Kediri atau di Padepokan Bre Pagung, Silakan. Atau punya tujuan atau saya nanti membuka sendiri di rumah orang tua, mungkin di pelosok mana. Silakan. Tenang, nanti saya akan mengajarkan semuanya. Iya, baik, alhamdulillah telah selesai episode diabetes pada kali ini. Untuk itu saya Hulame dan Ki Setiaji dan Bapak Agung pamit undur diri. Dadah, Batara, obat alami Nusantara. Salam Batara. Piu, piu, piu. Hiat, hidup lebih sehat. Salam Batara. Bahagia sejahtera. Dadah.